Di banyak kesempatan, di lingkup apapun ya, leader itu seringkali dipuji dan dinilai karena omongannya. Ada yang bilang, oh gila ya omongannya inspiring banget, mind-blowing banget. Gila ya kalau dia ngomong tuh rasanya gue kok kayak terhipnotis ya. Salah satu yang sering di-expect dari leader memang kemampuan untuk menginspirasi orang. Dan maka dari itu leader sering banget dilihat dari omongannya. Karena omongan adalah cara yang paling eksplisit untuk kita bisa menginspirasi orang. Anyway, disclaimer dulu, leader yang gue bicarakan di sini nggak harus selalu yang punya authority. Karena leader itu tidak harus punya authority, tidak harus punya title, bukan berarti atasan. Semua orang itu bisa jadi leader. Leader itu adalah yang punya pengaruh, manajer yang punya authority. Dan nggak semua orang punya authority punya pengaruh, dan nggak semua orang punya pengaruh itu punya authority. Maka dari itu dua hal ini yang berbeda. Maka dari itu juga ilmu ini harusnya relevan buat siapa aja, baik yang punya authority atau enggak, selama lu pingin punya pengaruh. Walaupun gue nggak menentang bahwa omongan bisa jadi satu indikator untuk lihat apakah leader yang kita lagi omong ini bagus apa enggak lewat kemampuan menginspirasinya. Tapi leader yang baik itu punya kemampuan bahkan lebih hebat lagi dari sekedar omongannya. Jadi tidak dinilai hanya dari omongannya, tapi dari kemampuan mendengar. Jadi leader yang bisa ngomong dan menginspirasi lewat omongan itu gampang, banyak banget. Karena kita punya tendensi ngomong ketika jadi leader, apalagi ketika punya authority. Kita kan mau ngomong terus, tapi cari yang bisa dengerin itu yang susah. Kalau di kerjaan, di kerjaan sering banget atasan tergoda untuk buru-buru komentar. Anak buahnya lagi nunjukin sesuatu, entah itu hasil research, entah itu proposal strategi, entah itu hasil pengolahan data atau temuan di lapangan. Atasan itu sering banget nggak sabar. Presentasi belum apa-apa, baru mulai ngomong sedikit udah dipotong. Oh udah gini aja, presentasi itu kan sebenarnya kan storytelling ya. Jadi ada alurnya, bukan cuma kumpulan data digabrukin, tapi ada jalan narasinya dan ini mau kemana sih. Kalau belum apa-apa udah dipotong, jadi nggak dapet ceritanya dan itu nyebelin banget. Kebayang kalau orang nonton film seri, baru episode 1 udah komentar panjang lebar, wah ini kan harusnya begini, ini nggak gitu, wah ini nggak masuk akal. Biarin aja dulu, jangan dikomentarin dulu. Biar ceritanya selesai dulu, nanti ada waktunya buat komentar kok kalau udah selesai. Sama juga dengan orang curhat gitu ya. Kedengerannya dengerin curhat itu hal yang mudah, kan tinggal dengerin, diem, harusnya gampang. Tapi kenyataannya nggak semudah itu. Banyak yang gagal untuk bisa dengerin begitu temennya curhat, udah langsung nyerocos aja komentar, dan nyerocosnya bahkan lebih panjang. Jadi seolah-olah loh kok jadi lu yang curhat ya, kan gue yang mau curhat ya. Ini kan sesinya orang, bukan sesinya lu. Jadi kalau lu ada orang lagi curhat sama lu, ya lu dengerin aja dulu. Jangan meng-hijack lah ya sesi itu. Maka dari itu nggak semua orang sering dicurhatin orang gitu. Ada orang-orang yang punya history, punya track record selalu tuh jadi enak deh jadi tempat curhat sama dia deh gitu ya. Sementara ada yang enggak. Kenapa? Karena orang yang suka curhat itu atau orang yang lagi atau yang pernah curhat itu bisa bedain mana yang enak dan mana yang enggak. Dan orang berpikir bahwa enak enggaknya seseorang dijadiin tempat curhat ini dinilai dari gimana yang saran yang dikasih. Orang sering mikir gitu ya. Tapi saran yang dikasih itu nggak akan cespleng kalau nggak dimulai dari ngedenger. Saran itu kan tidak berdiri sendiri. Saran itu adalah atas sesuatu yang memang lo bener-bener dengerin sehingga lo bener-bener ngerti. Maka dari itu kemampuan mendengar itu sebegitu pentingnya, baik buat kita personal maupun juga sebagai leader. Kenapa sih kita susah ngedenger? Nggak mau ngedenger, pokoknya nggak sabar udah langsung komen aja. Jawaban besarnya ego. Jadi otak itu kan punya tugas untuk survive, bertahan hidup. Caranya dengan seek pleasure, avoid pain. Apapun yang menyenangkan dicari, apapun yang membahayakan, menyakitkan itu dihindari. Masalahnya nggak segala sesuatu itu muncul dengan dan langsung kelihatan, oh ini nih pain ini atau ini pleasure. Jadi seringkali belum kelihatan, dan untuk bisa survive kita harus predict, oh ini tuh kayaknya pain deh, atau ini kayaknya pleasure deh. Maka dari itu kita pilih yang ini aja deh. Nah, pain or pleasure ini ada dua level. Yang pertama secara persepsi yang ada di otak kita aja. Yang kedua adalah secara realitas, kejadian nyata di lapangannya tuh gimana. Tricky partnya adalah kita predict untuk menilai apakah sesuatu itu pain or pleasure. Itu kan bentuknya pendapat. Kita berpendapat terhadap sesuatu, curhatan orang atau hasil research atau proposal yang diajuin sama tim kita gitu ya. Terus kita predict gitu, wah ini nggak oke nih, which pain gitu. Makanya udah deh gue sambar, wah ini pleasure nih segala macam. Tapi kita tebak dulu bahkan seringkali ketika omongannya belum selesai. Dan akurasi dari prediksi dan pendapat itu juga punya konsekuensi. Kalau tebakan kita benar, maka jadi pleasure tuh kan, dia benar tahu kan, bahkan baru ngomong sedikit aja dia udah tahu. Tapi kalau ternyata salah, seolah-olah otak kita tuh kan jadi gagal untuk predik. Egonya keluar, malu dong kok salah, dan itu painful. Maka dari itu kita akan lebih ngotot untuk mempertahankan, padahal sebenarnya udah terang-terangan salah karena egonya udah kecolek. Walaupun sebenarnya itu kan sebenarnya cuma persepsi. Kita kehilangan fokus awalnya mau nilai sesuatu benar apa salah untuk survive, misalnya strategi ya. Apakah benar nih strategi lawan kompetitor yang diajuin sama tim kita ini benar? Awalnya kan tinggal benar salahnya, pain or pleasure-nya adalah apakah strategi ini benar apa enggak. Tapi karena kita udah keburu loncat aja langsung komentar belum selesai, terus ujung-ujungnya salah sebenarnya gitu ya. Terus habis itu karena malu kita udah keburu predik, udah keburu loncat dan ternyata salah. Jadi akhirnya egonya shifting dari pain or pleasure yang tadi tentang strateginya sekarang menjadi ego pain or pleasure. Malu nggak ya kalau gue udah loncat terus habis itu ternyata enggak. Dan maka dari itu sulit sekali untuk mendengar. Kelihatannya mudah tapi kenyataannya nggak gitu. Yang kedua, kita kan nyampein pikiran itu sebenarnya juga untuk validasi. Ketika orang lagi curhat, orang lagi ngajuin proposal tim gitu, terus habis itu kita langsung potong, terus habis itu kita bilang oh enggak gini aja. Nah ini sebenarnya untuk validasi dengan gimana kita bisa ngebantah dan bikin lawan diskusi kita itu juga sepakat sama kita. Makin banyak yang mengiyakan,
kan makin mantap, makin tervalidasi. Tuh kan, gue bener kan dalam hati gitu ya. Jadi ini salah satu cara validasi adalah dengan ngerekrut, bikin orang ikut kita gitu, bikin sepakat. Dan jebakan validasi ini makin besar seiring authority yang kita punya. Nggak mau kelihatan nggak tahu apa-apa. Kalau gue bos, masa gue nggak tahu apa-apa sih? Masa gue salah prediksi? Dan makanya kita mulai motong storytelling orang, berhenti ngedengerin dan lebih fokus ke meyakinkan. Pleasure yang dihasilkan dari gimana pendapat kita itu benar itu seringkali lebih kuat dari pleasure dari bahwa apakah pendapat kita itu ternyata terbukti benar apa enggak nantinya. Karena pleasure ini kan dianggap benar itu kan dari pendapat kita itu kan immediate, di depan mata. Ingat ada hyperbolic discounting, itu kan biasnya manusia, bahwa kalau terjadinya nanti ya udah nanti aja pikirannya gitu. Bahkan kita nggak peduli apakah pendapat kita soal strategi yang diajuin anak buah ini pada nantinya terbukti benar apa enggak. Yang penting sekarang anak buah gue sepakat dulu sama gue dan itu udah kasih pleasure duluan. Kalaupun ternyata nanti salah, pertama lo nggak salah sendiri, anak buahnya kan juga ikutan. Nah, lo kenapa juga sepakat gitu? Kita salah bareng dong ya. Yang kedua adalah kita masih punya cari waktu untuk cari kambing hitamnya. Kita bisa belajar dari banyak contoh bagus. Contoh yang pertama adalah orang sales. Kalau di Indonesia itu, kalau kita lihat telesales di Indonesia itu ngoceh terus nggak ada berhentinya, jelasin panjang lebar dan nggak dikasih jeda supaya nggak dipotong. Kayaknya belajar dari tukang obat nih mereka belajarnya, jualan tambelan panci di kaki 5 gitu kan, ngomong terus ngoceh terus. Nah permasalahannya jualan itu bukan soal memaksakan apa yang kita mau jual. Jualan adalah soal ngerti masalah lu tuh apa sih dari perspektif mereka. Abis itu kemudian berusaha cari celahnya. Oh di sini ada celah di mana produk gue tuh bisa masuk, di mana apa yang gue jual tuh bisa masuk. Maka dari itu cuma bisa dicapai dengan mendengar dulu untuk mencari oh nih celahnya di sini. Orang sales yang baik itu selalu memulai dengan bertanya. Yang dilakukan cuma bertanya terus dia dengerin, bertanya dia dengerin. Itu terus karena dia lagi cari nih celahnya di mana nih gue bisa masuk. Jadi bukan dengan jawab panjang lebar. Begitu juga dengan psikolog. Lo bayang nggak? Lo ke psikolog kan selalu dimulai dengan mendengar, dia dengerin dulu terus habis itu bisa kasih saran. Tapi kebayang gimana rasanya ketemu psikolog kalau belum apa-apa dia udah ngoceh panjang lebar. Kamu tuh begini, kamu tuh gitu. Padahal mohon maaf ya, saya kan belum cerita ya kan begitu. Jadi akhirnya jadi nggak dapet. Apa benefitnya kita mendengar? Yang pertama adalah orang yang ngomong sama kita jadi ngerasa dimengerti. Orang itu punya kebutuhan untuk dimengerti. Yang punya ego tuh bukan kita doang. Mereka juga lawan bicara juga punya ego dan dimengerti itu benar-benar serve di egonya mereka gitu. Caranya untuk ngerti adalah ya dengan dengerin dengan benar. Orang akan percaya orang yang ngerti mereka. Ngapain percaya sama orang yang nggak mau ngerti gue gitu? Ngapain? Udahlah nggak usah lah. Gue nggak percaya sama dia. Kenapa orang dia aja nggak ngerti gue gitu? Orang bisa mikir, dia aja nggak tahu gimana kita bisa mikir begini gitu. Terus ngapain gue percaya? Makanya ketika kita mendengar, kita ngebangun trust. Oh dia beneran mau ngerti. Yang kedua adalah bangun relevansi. Jadi pengetahuan dan kemampuan kan nggak kepake kalau nggak relevan. Lo mau sejago apapun, kalau nggak relevan, ya nggak bisa jalan. Contoh misalnya, gue lagi ngomong sama bos, gue bilang, Pak maaf ya kemarin gue terpaksa banget bohong gitu ya. Terus langsung dipotong. Wah lo nggak bisa gitu, lo salah banget gitu. Gimana pun juga dengan alasan apapun lo nggak boleh bohong dan lain sebagainya. Tanpa didengerin dulu apa alasannya. Kan artinya konteksnya nggak dapat. Padahal bisa aja dia terpaksa bohong karena misalnya kalau dia nggak bohong, bosnya ini yang lagi motong ini bakal dipecat juga. Jadi sebenarnya gue lagi nyelamatin lo, makanya gue bohong deh. Jadi ilmu itu tidak berdiri sendiri tapi harus ada konteksnya, dan konteks itu bisa terbangun ketika lo mulai dengan mendengar. Jadi mendengar itu adalah proses ngebangun relevansi untuk ngerti dulu konteksnya dia gimana, tahu dan ngerti banget sudut pandangnya dia sehingga kita bisa kasih saran yang menarik. Selanjutnya adalah bangun simpati. Banyak orang berpikir bahwa leader harus tahu segalanya. Kalau ada yang dia nggak tahu itu malu-maluin. Maka dari situ kita selalu jump into conclusion ketika tim share. Nggak dengerin dulu, baru masuk dikit. Gue udah tahu. Nih, lu gini aja deh gitu. Padahal it's okay untuk lu nggak tahu. Untuk leader tuh nggak harus tahu segala sesuatunya. Dan justru ketika lo dengerin, nunjukin bahwa gue belum tahu nih. Itu justru nunjukin vulnerability gitu ya. Gila ya. Yang udah sehebat itu aja masih mau denger, masih mau ngaku bahwa dia nggak tahu. Orang malah mikirnya gitu. Dan pasti ada yang mikir, anak buah mikirnya nggak gitu. Kalau gue nggak tahu, maka mereka akan pikir gimana sih bos gue masa gitu aja nggak tahu. Kalau lu berpikir gitu, artinya kan lu takut ya bahwa gue harus tahu segalanya. Artinya memang lu tidak punya sesuatu untuk ngebangun trustnya si anak lo bahwa gue kalau nggak tahu di sini juga gue nggak jeblok kok, karena tim gue tetap akan menghargai gue karena gue punya banyak hal lain yang mereka akan hormatin. Ketika gue takut untuk menunjukkan bahwa gue nggak tahu sesuatu, justru sebenarnya jangan-jangan adalah memang karena gue nggak punya banyak hal untuk membangun trust dan respect dari tim bahwa nih orang emang oke, jadi bagian hal ini dia nggak tahu nggak apa-apa karena dia tahu banyak hal kok gitu misalnya. Selanjutnya adalah gimana ngelatihnya supaya kita bisa ngedenger. Yang pertama adalah belajar jadi introvert sedikit, nggak reaktif sama apapun yang ditunjukin di lo. Gue dulu pernah masuk satu perusahaan, gue jadi orang nomor 1 di perusahaan. Nah bos gue yang di regional bilang, aturannya di posisi ini satu, lu tidak boleh komen atau
ngeposting apapun soal apapun di sosial media selain komentar positif. Komentar positif boleh, lo bilang hebat, lo bilang wah ini keren dan lain sebagainya, tapi tidak boleh negatif. Kedengarannya gampang ya, tapi sejujurnya sebelum itu gue orang yang lumayan reaktif di sosmed. Jadi melihat berita apa gitu komen, gue nggak takut untuk ngomong sesuatu yang wah nih gila, ini orang nggak punya otak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi waktu itu dipaksa untuk nggak boleh, lu nggak boleh begitu. Awalnya nggak gampang gitu, nahan diri kayak aduh, tapi lama-lama bisa. Nah sebenarnya kita berlatih untuk tidak reaktif itu akan sangat ngebantu banget untuk kita bisa tidak reaktif, tidak jump into conclusion terus habis itu langsung motong omongan orang. Harusnya kan kita denger dulu gitu. Permasalahannya bahkan ketika lo tahu teori ini belum tentu lo bisa ngelakuinnya. Yang pertama harus lo ingat adalah jangan self claim. Siapapun yang denger ini dan mengiyakan apa yang gue omongin ini ya, nggak lantas dijamin jadi orang yang akan selalu mau dengar. Kita punya bias, termasuk gue sendiri. Mungkin gue ngomong begini suatu saat gue motong orang. Jadi itu bisa terjadi. Kita bisa mengiyakan sesuatu, share sebuah omongan yang masuk akal banget, tapi di waktu yang berbeda kita sebenarnya melakukan sesuatu yang bertentangan karena bias itu tadi. Ya selalu bangun self awareness, apakah kita begitu ya? Jangan-jangan kita yang suka begitu, yang suka motong gitu ya, nggak dengerin orang. Dan selalu ingat-ingat lagi kalau diskusi, gue udah cukup mendengarkan belum ya sebelum gue loncat ke sana. Apakah ceritanya dia udah selesai? Sampai abis itu waktunya gue untuk loncat, untuk ngomong, untuk menanggapi, untuk kasih saran. Kalau belum, jangan-jangan lo yang nggak pernah dengerin gitu. Yang kedua adalah kita seringkali tergoda bahwa gue harus buru-buru ngomong. Kenapa? Karena gue mau nunjukin bahwa gue ngerti. Tapi pada akhirnya dia tidak jadi lebih pintar. Sama kayak guru pada umumnya kan ngomong terus gitu. Dia share ilmu. Dalam situasi itu yang bertambah ilmunya lebih banyak tuh siapa? Bukan gurunya. Gurunya ya taunya udah cuma segitu. Tapi muridnya. Karena mendengar itu kasih kita lebih banyak manfaat daripada berbicara dalam hal dapat tambahan ilmu. Kita nyerap hal baru, kita ngeliat oh sisinya dia begitu, bisa aja beda dari apa yang kita pikirin tanpa perlu dihakimi dulu, oh itu salah dan lain sebagainya. Jadi belajar untuk tidak judgmental dulu, untuk tar dulu deh, gue dengerin dulu sehingga gue tahu dari sana, dan toh kalaupun itu udah diungkapkan tidak berarti gue sepakat gitu. Jadi jangan sampai tuh habis itu kita potong gara-gara kita mau nunjukin bahwa gue nggak sepakat, ini salah. Enggak, biarin aja, dengerin aja dulu. Kalau kita ngomong paling banyak yang kita dapat cuma validasi atas pikiran kita yang belum tentu relatifnya benar juga, karena bahkan pikiran salah juga bisa diamini orang lain gitu ya. Dan support dari validasi orang nggak bikin sesuatu yang salah tuh jadi benar. Jadi bukan masalah banyak-banyakan gitu loh. Benar ya benar, salah ya salah. Terus yang ketiga, kemampuan mendengar itu adalah indikator keyakinan. Seperti tadi gue bilang ya, bisa tetap yakin tanpa perlu validasi itu hebat. Lu tidak reaktif bahkan ketika banyak orang berbeda pendapat dari lu, dan lu tidak reaktif dan ngomong menurut gue salah. Lu tetap menghormati, oh menurut lu gitu ya. Oke, nggak apa-apa, gue berbeda tapi it's okay. Nah itu artinya keyakinan lu tuh udah pol banget. Makanya orang yang keyakinannya kuat nggak berusaha agresif meyakinkan orang, karena dia tahu kebenaran itu tidak butuh divalidasi. Mau orang ikut atau enggak ya udah nggak apa-apa. Kebenaran kesalahan tidak akan berubah. Justru orang yang butuh validasi adalah orang yang sebenarnya nggak yakin-yakin amat sama keyakinannya dia. Makanya cari pengikut, cari validasi. Dan orang yang yakin akan keyakinannya nggak takut kasih panggung untuk orang. Analoginya lu lagi nonton konser, terus tiba-tiba lu maksa ikut naik panggung, ngerebut mic, ikutan nyanyi. Janganlah, jangan gitu ya. Lepas dari bagus apa nggak suara lu, ini akan mempermalukan diri lu karena ini panggungnya orang. Jadi biarin aja. Sama ketika orang lagi curhat, ini panggungnya, biarin dia aja. Jangan jadi panggungnya kita. Ketika tim lagi propose strategi, biarin aja, dengerin dulu, ini panggungnya dia. Dan terus tadi di awal gue juga bilang, omongan itu bisa bantu kita menginspirasi. Yang lebih penting lagi, ngomong itu gampang, ngelakuin itu susah. Omongan adalah persepsi, karena itu bentuknya komitmen. Oh dia ngomong begini, oh seolah-olah persepsinya dia akan ngelakuin itu. Padahal belum tentu. Dan mendengar itu adalah tindakan. Jadi intinya mendengar itu bisa menginspirasi orang dengan sama kuat atau bahkan lebih kuatnya dari ngoceh. Itulah yang bikin orang-orang yang enak dicurhatin akan terus dicurhatin. Karena yang curhat ngerasa terinspirasi, makanya nagih mau curhat lagi. Dan yang lain juga pengen diinspirasi sama dia. Makanya orang-orang akan ikutan curhat ke dia. Maka dari itu ketika lo ngedenger, lo lagi bukan cuma ngomong, tapi lo melakukan bahwa gue tuh lagi melakukan sesuatu yang habis itu lo akan lebih dengerin gue karena gue sudah mencontoh dengan perbuatan, bukan dengan cuma omongan doang. Mendengar itu selalu lebih kuat dibanding ngomong. Pada akhirnya kemampuan untuk nahan diri untuk gak buru-buru komen dan mau denger omongan orang itu gak bisa dinilai cuma secara logik aja. Orang itu punya kemampuan untuk ngerasain kayaknya dia gak bener-bener mau denger deh dan lain sebagainya. Jadi lu gak bisa pura-pura peduli dan mau dengerin, karena orang juga punya kemampuan untuk ngerasain bahwa lu bener-bener peduli apa enggak.